من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Alhamdulillah. Sampai di ya alim. Ya Allah, Allahumma ya Ali, ya Azimu, ya Halimu, ya Alimu. Anta Rabbi, ya, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi. Ya, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi. Pengakuan bahwa Allah SWT adalah Tuhan kita, Allah Rabb, pencipta, Allah penguasa, Allah segala-galanya, ya. Wa ilmuka hasbi. Ilmumu, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, hasbi, mencukupiku. Ya, jadi kita bilang hasbunallah, ada maknanya hasbunallah, berarti yang mencukupi kita adalah Allah. Hajat kita semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Semua keinginan kita pintunya ada di pintunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Habib Ali mengatakan di qasidahnya apa? Ala fina bab maulana, ala fina bab maulana tarahna al-hamul. Ada makna tarahna al-hamul. Orang kalau punya beban ini tarah, artinya diletakkan. Al-hamul yang kita bawa ini berat, tarahna al-hamul. Dah. Di mana itu? Pintunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang punya hajat apapun ada sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah. Buang semua, harus cepat-cepat dibuang dari benak kita bahwa ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Harus dibuang. Kita hanya minta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ilmuka hasbi. Itu maknanya. Maksudnya an yaktafiya bi ilmihi ta'ala anil i'lam ila siwah. Ya, dia harus merasa cukup dengan Allah ini tahu kok hajat kita, begitu. Allah kan Maha tahu tentang hajat kita. Maka kita cukupkan itu semua. Jangan banyak mengeluh kepada manusia, ya, nggak bagus. Orang kalau banyak mengeluh keadaan kepada manusia, itu seperti seolah-olah dia mengadukan Allah kepada orang. Kan belum tentu kita dibantu, ya. Saya ini lagi susah, kehidupan saya susah, begini. Teman itu yang dengerin cuma dengar aja. Lalu itu ya. Terus. Oh iya, akhirnya sama, saya nggak punya duit. Ya, cuma itu jawabannya, sama. Anda nggak punya juga, nggak bisa bantu. Kalau minta ke Allah Subhanahu wa taala cukup. Ya, jadi nanti kita mengadukannya, terbiasa mengadukan kepada Allah. Wa ilmuka hasbi, itu maksudnya. Beliau Al-Imam Bil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu mengatakan cukup, bahwa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala mencukupi semua. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya, Nabi Allah Yaqub mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya. Jadi cukup bagi kita berkeluh kesah kepada siapa? Pada Allah. Dah, tempat berkeluh kesah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'mar rabbi, ya. Fa ni'mar rabbi. Ya. Sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik tuan, sebaik-baik yang memberikan perlindungan kepada kita siapa? Allah, gitu. Ya.
hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar Allah itu di hadapan kita, semakin besar, semakin yakin nanti kita berdoa. Waktu ngangkat ini doa orang disuruh doa, kumpulnya sama orang-orang yang ateis, orang yang nggak percaya agama, nggak yakin, doa aja, kerja. Oh, benar itu, ya. Tapi padahal kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya cukup, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita berhati-hati zaman sekarang ini, orang kafir, orang jahat, orang nggak ngerti agama boleh ngomong di mana-mana dan kita ikut mendengarkan omongan-omongan itu kan bahaya. Ya, ketika kita baca, kita dengar, untuk orang-orang yang nggak tersentuh agama, nggak pernah datang kepada pengajian, masih hatinya masih luar biasa, lemah sekali begitu, dengar omongan-omongan yang menurut dia masuk akal, itu bisa jadi menjadi penyebab orang itu tadi jauh dari Allah SWT, akhirnya ragu pada agamanya. Itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Sekarang dia harus berhati-hati. Jadi banyak orang-orang, ya, saya bertemu dengan beberapa teman, itu dia pura-pura orang-orang, dia kafir, bukan muslim, tapi pura-pura dia jadi ustadz, kemudian dia murtad. Itu ada kelompoknya namanya, ya. Itu dia punya komunitas khusus namanya murtadin. Wah, dia bangga namanya murtadin. Seolah-olah dia masuk Islam, dulunya Islam, dia ngaku kiai tapi nggak ngerti apa-apa, bohong. Ya, dia menghafal sedikit, ya, sedikit kitab-kitab kuning itu di Safinah disebutkan hadis itulah, Safinah di hadis itu. Untuk menunjukkan bahwa dia ya memang tadi bodoh, cuma pura-pura yang sengaja begitu ya, sengaja disusupkan, dia belajar sedikit, kemudian dia bilang saya sudah menemukan agama yang bisa menenangkan saya, ya, bukan agamanya teroris, bukan agama ini, ya, ini gaya-gaya orang tadi. Ini hati-hati, umat Islam banyak, makanya perlu diingatkan, ya. Perlu diingatkan tentang tempat berdoa kita adalah Allah, ya, Allah. Rabbi, fa ni'mal rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Hasbi artinya apa? Ya, ini hasbi yang mencukupi dari apa? Semua hajat kita. Ya, an jami'i hajati wa mas'alati wa munajati. Atau kita berdoa, kita menangis, ya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Itu doa daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, itu mengatakan bahwa tidak ada lagi minta pertolongan dari manapun. Orang sebaik-baik orang, gitu ya, sebaik-baik orang, kalau kira-kira dalam sehari diminta 2 kali, gitu. Jangan sampai 10 kali, 2 kali aja sehari. Pagi kita bilang saya lagi perlu, sore datang lagi, saya perlu lagi, kira-kira. Dikasih nggak itu? Hah? Mungkin dikasih tapi ngedumel, ya, kurang ajar. Pagi, ya, sore datang lagi, besok pagi ketemu lagi, assalamualaikum. Ya, dia dengan suara inti sudah malas itu, ya. Nah, tapi kalau Allah SWT enggak, semakin diminta semakin suka, semakin dicinta, ya. Jadi di sini wa ni'mal hasbu hasbi tansuru man tasha, tansuru man tasha, ya. Engkau Allah Subhanahu wa taala dapat menolong siapa yang kau kehendaki, ya. Jadi tansuru man tasha. Rasulullah SAW dalam hadis di dalam ayat disebutkan inna lanansuru rusulana, kami akan menolong utusan-utusan kami para rasul. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Itu hak, gitu ya. Maka dikatakan orang yang ragu tentang datangnya pertolongan Allah SWT itu seseorang yang sangat minim iman, ya, imannya. Allah pasti akan tolong. Pasti, itu kan Allah yang mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Jadi
pertolongan Allah akan selalu datang kepada hamba-hambanya, orang-orang yang mukmin. Orang mukmin pasti ditolong. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Tentara kami pasti menang. Itu janji Allah sementara. Orang bertanya, kok kalah ini? Ya, begitu. Orang kalah ini menganggap bahwa kita menentukan kapan kita mau menang. Itu nafsu namanya. Itu nafsu. Saya harusnya ini targetnya sebelum Ramadan ini udah selesai semua. Tapi udah masuk Ramadan. Enggak begitu. Pertolongan tetap kita yakin Allah yang akan menolong, dan yang batil pasti kalah. Innal batila kana zahuqa. Tapi para ulama memberi koreksi. Apa koreksinya? Kita ini gitu ya. Kita jundanlah, kira-kira layak nggak jadi tentara Allah? Gitu ya. Apakah mukmin benar kita diakui keimanan kita? Gitu. Itu yang perlu dikoreksi. Ya. Dan kalau sudah alhamdulillah lurus, baik, semuanya baik, kemudian dihilangkan tadi ya, mengatur Allah. Saya maunya cepat ini. Begitu, kita maunya begitu, tapi kita harus yakin semua dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Udah, pokoknya orang Islam pasti ditolong. Orang mukmin itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Haqqan, pasti. Begitu pertolongannya. Kapan Allah tolong? Terserah Allah. Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Allahu la yus'al wa hum yus'alun, ya. Nah, itu maknanya dari tadi, tansuru man tasha wa antal azizu ar-rahim, ya, wa anta al-aziz ar-rahim. Al-aziz artinya al-mubalig fil izzah wal ghalabah, fala ya'jizu man yasha'u an yunsurahu ayya fariqin kana. Al-aziz itu artinya maha perkasa, ya, keperkasaannya mutlak. Tidak ada orang, tidak ada kelompok apapun, jenis apapun, makhluk siapapun yang lebih perkasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya wa huwa al-mani bi sultanihi la yughlab ala amrih, ya. Enggak ada orang yang bisa mengalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan, ya. Itu makna daripada Al-Aziz, ya. Al-Aziz, nas'aluka, kemudian kita minta nas'aluka al-ismata. Kita minta pertolongan, perlindungan dari apa? Al-ismata fil harakat. Penting kita minta harakat. Gerakan kita ini perlu juga dilindungi. Kalau enggak nanti kita bahaya. Ya, kita bergerak tidak sesuai begitu ya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita memilih pilihan sendiri. Allah pilihkan kita tuh harusnya ke sini. Ya, begitu. Saya ini dulu cita-cita jadi dokter, begitu misalnya. Tapi gagal jadi ustaz. Gitu. Misal, saya ini mau jadi pemain bola, gagal jadi pilih sendirilah gitu ya. Itu dari pilihan-pilihan yang ada, itulah pilihan Allah yang terbaik. Ya. Atau orang mau begitu ya, saya mau tinggal di satu tempat di situ. Allah pilihkan enggak di sini. Pertama kita sakit, ya, kenapa saya harus pindah dari itu? Tapi itu pilihan Allah. Sebenarnya nanti Allah pilihkan yang terbaik, gitu ya. Fil harakat wasakanat, disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna qalba ibni Adam mithl usfur yataqallabu fil yawm sab'a marrat. Masyaallah. Ini kata Habib Zain sering membawakan hadis ini. Yataqallab itu artinya memang orang mukmin hatinya harus banyak berubah. Ya, artinya goncangan hatinya itu. Saya mau jadi orang yang baik, mau jadi begini, mau jadi begitu, gitu ya. Tapi kalau orang munafik keadaannya tetap gitu-gitu aja. Ya. Ditanyain bagaimana keadaan sekarang, enggak apa-apa, soalnya enggak mau ikut-ikut yang ruwet-ruwet saya enggak mau. Saya mau yang enak-enak aja. Begitu ya. Enggak, orang mukmin harus merasakan, enggak enak juga ini keadaan, begitu. Harus dirasakan. Ya, kemudian kita paham, mengerti dengan keadaan-keadaan itu tadi, justru itu ciri orang yang mukmin. Ya. Kemudian disebutkan doa dari Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Qalat Ummu Salamah, ya, qultu ya Rasulullah innal qulub taqallab. Ya, apakah hati itu berbolak-balik hati? Qala na'am. Ya, iya. Hati memang hati manusia itu bolak-balik. Kadang-kadang dia maunya begini, sebentar jadi begini, dengar ngomong begini, ya, tahu-tahu tiba-tiba kepengen ibadah, nanti dengar yang begini, tiba-tiba kepengen maksiat, ya. Kemudian dia nanti di majelis jadi orang setengah wali, ya. Nanti keluar begitulah, ya. Itu kalab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya. Ma khalaqallahu bashar min bani Adam illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah, itu fa in syaa aqamahu wa in syaa azaghahu. Ya Allah. Ya. Jadi itu gambaran dia, itu enggak boleh dijelaskan, diartikan. Hati manusia itu di antara jari jemari Ar-Rahman Allah, enggak boleh kita fahami apa pakai jari, enggak seperti itu, tapi arti gambaran, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mudah sekali membolak-balikkan hati manusia itu, ya. Bolak-balikkan hati manusia. Lihat itu. Orang ilmu bisa banyak tapi kok nakal. Begitu. Kenapa itu? Ya. Ilmunya cukup, ya. Artinya orang untuk enggak maksiat itu belajar 2 tahun, 3 tahun, 5 hari itu cukup sudah. Ya, untuk tidak maksiat. Tapi dia belajar lama. Ya, di pesantren lama, atau nanti dia sudah jadi orang yang alim sekalipun, sudah bertitel, kenapa kok maksiat? Ya, kenapa dia mau seperti itu? Itu yang bahaya. Maka disebutkan man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu. Yudlilhu itu disesatkan. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa man yudlillah, dalam ayat yang lain, wa man yudlillah fama lahu min had. Wa man yudlillah, siapa yang disesatkan oleh Allah. Ada orang sesat, ada orang disesatkan. Tapi kalau Allah yang menyesatkan, dia mau pakai GPS pun salah terus dia. Ya, dia pakai GPS, dia pakai peta, dia pakai telepon, dia suruh orang. Allah sudah sesatin. Ya. Akhirnya dia naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita walaupun ilmu sedikit, mulai sekarang harus diatur apa? Patuh, taat kepada Allah. Begitu. Orang patuh, orang taat itu selamat. Orang punya ilmu banyak belum tentu. Ya. Maka itu yang biasa ditanamkan, ada keyakinan, ya, bahwa yang menyelisih Allah SWT akan berbahaya. Soalnya nanti ada dosa-dosa yang nanti dampaknya sampai bertahun-tahun. Itu dosanya kecil, apa seperti i'tirad, ya, atau mengatakan Allah mengatakan begini, kok begini udah enggak relevan lagi, begitu. Oh, enggak cocok ini, ya. Agama Islam yang model begini enggak boleh. Syariat Nabi yang seperti ini harus dihapus. Ya, udah enggak cocok. Ya, harus disesuaikan. Ya, sampai ada namanya ketuhanan yang berkebudayaan. Ini jahat, ini luar biasa, ya. Tuhan yang berkebudayaan. Itu kan gaya itu, ya. Tidak mau tunduk dengan syariat, tapi dia justru mengatur Allah. Ya, mengatur Allah. Ini bahaya sekali. Akhirnya mencari Tuhan yang bagaimana? Yang berkebudayaan. Jadi gimana Tuhan yang berkebudayaan itu? Tuhan itu bisa menyesuaikan dirinya, begitu. Kalau ada orang nyanyi atau minum homer atau apa di daerah situ, ya Tuhan jangan bilang haram-haram terus. Tuhan harus menyesuaikan. Ini kurang ajar, goblok nih, ya. Ini jahat ini, ya. Naudzubillah min dzalik. Artinya penyakit yang hal-hal seperti itu tuh banyak sekali. Kita minta kepada Allah apa tadi? Tadi kita ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dzikrik, sampai di situ dulu. Ya, fil harakat was sakanat. Sakanat itu tadi, ya. Diam. Kalau gerak minta dibimbing oleh Allah SWT, minta perlindungan. Sakanat juga. Diamnya pun jangan diam akhirnya diam yang salah. Ya, membiarkan diam. Jadi nggak dapat ismah dari Allah. Saya mau diam aja. Ya, saya soleh. Ada itu setan itu hebatnya begitu, ya. Ada orang salah, tapi dia diyakinkan oleh setan kamu orang yang soleh. Kan hebat itu. Itu kerjaan setan. Ya, orang kalau tidak bisa berbuat apa-apa, kalau Rasulullah SAW khairun nas anfa'uhum linnas, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim
dhaifahu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu kan yughayyir, enggak diam. Kemudian orang memahami, enggak, saya sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat orang-orang yang suka nyalah-nyalain orang itu ilmunya cetek, ilmunya kecil, belum baca kitab banyak. Ya, kalau dia sudah banyak, sudah alim seperti saya, maksudnya begitu. Gitu. Karena tidak ada alim yang lain, harus ini lebih bahaya lagi nanti kalau dalam ilmu tasawuf sudah sampai ke penyakit yang stadium 4 ini, ya. Apa itu? Kagum pada dirinya. Itu lebih bahaya lagi. Bukan cuma sesat, dia kagum, merasakan bahwa dialah yang paling benar, yang paling baik, yang paling mengerti tentang agama. Tapi prakteknya bagaimana? Tidak taat, tidak patuh kepada Allah, tidak patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.